Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di dalam masjid ini dalam rangka yaitu memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bacaan, lantunan, sholawat beriring salam kita yang selalu kita kumandangkan, mudah-mudahan bermanfaat, mendapat barokah, sehingga di yaumil hisab nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita untuk mendapat syafaat dari junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada jajaran pengurus masjid maupun panitia hari besar masjid pilihan aja Nurul Iman, cahayanya cahaya iman. Jadi saya kok dija bercahaya, saya Bu Iman, saya mawek bercahaya. Mudah-mudahan aja seluruh kegiatan ini bisa terlaksana sedemikian ini, semuanya ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah adanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Pratin Pekon Negeri Ratu serta jajarannya yang saya hormati dan insya Allah juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada seluruh para alim ulama, ustadz, ustazah, guru-guru ngaji yang sempat hadir pada kesempatan ini, pada malam hari ini. Guru-guru ngaji, sayyidi, pemangku-pemangku itulah yang menjadi ujung tombak agama Islam pada saat ini. Ya, saya paling berjasa dengan perkembangan Islam, pendidikan Islam adalah guru-guru ngaji, sayyidi TPA. Kami sekam, saya di pondok pesantren, kebetulan lagi dipercaya memimpin pondok pesantren, itu hanya melanjutkan. Dasarnya adalah guru-guru TPA yang ada di pemangku-pemangku. Jadi saya titip, selalu saya titip, ibu bapak, kalau punya anak sudah di TPA, ke pondok pesantren, nanti pulang, sudah merantau, pulangnya jangan sampai lupa, jangan cuman silaturahmi sama pimpinan pondoknya di Pakang Tanjak Mondok, kidang mawat silaturahmi sama guru ngaji nih. Ustadz di pondok itu hanya nerus konegawah. Paham ya? Jadi mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada seluruh undangan minak muari kunyini hadirin
wal hadirat. Nah, kinji bahasa Arab hadirin di hadir bakas, kidang ki hadirat di bebai. Kidang ki bahasa Inggris ini hadir in dan hadir out. Hadir in berarti di dalam. Anji hadir in. Hadir out di luar. Hadir kidang out di luar. We unyin bahasa Inggris, bahasa Arab nih. Api nama ga ceramah bahasa Arab kau? Karena kisekin dua ji ceramah bahasa Arab, hadirin unyin ni mak ngerti. Nyak susah ngucak kau nih. Maninya mengerti sado. Gegoh kan. Pandai ini Arab kau Arab nengendi. Sebenarnya sih pandai ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah sama paham pada malam hari ini bahwa kita memperingati hari lahirnya junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Ibu, sebelum dimulai dengiskan. Rasulullah bersabda, Rasulullah ngeni pandai kepada kita semua, sekikir-kikirnya manusia apabila namaku disebut dan dia mendengar namaku disebut, tidak disambung dengan bacaan sholawat. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, kita harus menyambung dengan bacaan sholawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan nama Muhammad yang dikhususkan kepada Rasul. Kidang kinram lamun jelma Jawa nih ya, Lampung ada Jawa wat campur aduk. Nah oke. Tapi nek dewe kerungu, nah. Lamun orang teh ngedenge nami junjungan alam teh Muhammad tidak disambung dengan sholawat, itulah orang terkikir khusus untuk nama Rasul. Tapi nek jenengane Muhammad tukang tahu, nggak usah disambung sholawat. Ya Bu ya, umpamanya lewat tukang cilok, tukang cilok, kebetulan namanya Muhammad, ditanya sopo sing dagang cilok, Muhammad, nggak usah Allahumma sholli wa sallim alaih, nggak usah. Nama Muhammad yang dikhususkan untuk Rasul. Sebab zaman sekarang, kalau zaman dulu Muhammad itu yang pertama memakai nama Muhammad adalah baginda Rasul. Sekarang nama Muhammad itu banyak. Lamun ireh. Dari kiai ada, ustadz ada, presiden, menteri, camat, pratin. Pratin Muhammadin. Sekam tumbai, sekin dua tumbai sesera mani mawek digelar kon mawek dikeni bakku gelar Muhammad niku Bu. Kula niki sesera. Ngerti sesera mboten? Mary. Iya. Karena saya tidak dikasih Muhammad. Protes sama kedua orang tua. Saya pingin Muhammad juga. Ternyata di adat Lampung itu nggak boleh nama Muhammad kimawat anak Tuha. Ya? Nanya jelen anak Tuha. Terpaksa mak mansa Muhammad. Tuh. Itu karena mengagungkan nama Muhammad. Nama Muhammad ujin lewat, polisi ada, camat, pratin ada. Bukan masalah, bukan hanya di situ. Tukang pedagang wat, tukang judi wat, tukang judi gelar Muhammad. Lamun tukang mabuk gelar Muhammad, tukang tipu gelar
aduh tilambun tanonya ila Muhammad. Maka nih selain nama Rasulullah yang dihususkan, Muhammad yang dihususkan untuk Rasulullah, tidak dianjurkan membalas dengan bacaan sholawat. Paham? Nah, iya, karena tiki mak ti terangkot jemah wek tukang tempe ila Muhammad bugelu ibu-ibu kana. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mani ila Muhammad. Rasulullah diturunkan pertama intinya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ibu, bapak, hadirin yang dimuliakan Allah. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasul, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke muka bumi, untuk ke negeri ratu, Cahaya Negeri. Sebab kenapa? Zaman dulu di Mekah itu, di Arab, Jazirah Arab, terkenal zaman jahiliyah, zamannya orang-orang bodoh. Bukan bodoh ilmunya. Bukan orang Arab itu enggak iso tambah-tambahan, orang iso boco, orang iso nulis, utuh. Mereka pinter. Orang Arab itu ahli syair, orang Arab itu ahli seni. Mereka bikin patung bagus-bagus, ahli seni, ahli syair, taktik perang, ahli mereka itu, berdagang, ahli mereka itu, ahlinya dari sana. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena mereka tidak punya akhlak. Apa penyebab tidak punya akhlak? Mereka tidak punya akidah. Akidah itu apa? Tidak punya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sedaya biyen dianjurkan, kata guru kita, awalu wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Awal wajib bagi manusia itu mengenal Tuhannya, bistiqoni, lengkap dengan dalilnya. Makane wong-wong biyen iku karo bocah-bocah dikei lagu wujud kitam baqa mukhalafatuhu lilha wa qiyamuhu wadaniyat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadirun muridun alimun basirun mutakalimun. Kejung enggak kan akiti lagu kok. Nah, zaman sekarang itu lagu sudah hampir tidak ada lagi. Titenano, coba lihat anak-anak kita yang SD. Siapa lagu itu enggak? Lagu zaman dulu apa lagunya? Lagu zaman dulu dianjurkan. Pada zaman dahulu, pada zaman itu pinter. Lahirlah seorang. Terus? Saya bukan gak hafal ngetes. Padahal sangat mak hafal. Itu lagu yang syarat dengan pelajaran. Zaman tanah api lagu nih. Poco-poco. Lai 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 lai, aku jarang dilai. Lai 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 lai. Kapan anak kita agak ngedok ilmu? Makanya orang zaman dulu itu semuanya dibikin ilmu. Akhirnya terjadilah akhlak. Pertama yang harus digeser itu, orang Arab zaman dulu nyembah patung, nyembah berhala. Setelah datang Rasulullah, pertama merubah ketuhanan. Sing mau nih nyembah patung harus nyembah Gusti Allah. Ilmu Lampung. Wah, ini Allah gawa. Mau ndok Gusti ini. Kita gegah gawa. Dan serinca oleh ini perbedaan. Yo. Berbeda itu adalah mat. Ki mak berbeda nak menji perituk.
Makanya akidah. Dan itu salah satu apa yang menjadi tugas Rasulullah. Perpecahan zaman jahiliyah, yang kaya jadi raja, tumbai, saya membatin petantang petenteng, yang miskin jadi budak. Zaman tumbai apabila keliwat miskin didol, dijual tian, jadi budak. Budak dia lain ke pembantu lain, budak dia mau gaji. Jelma ti jual lah ni jelma tumbai dia. Jelma dia ki balak langgar rajin kerja, nah sono mahal sono. Kidang ki balak langgar malas pu pedom muneh. Murah, wat si murah lagi. Merikik merayang mahabanan muneh. Ada metuha muneh. Ini muti murah luat tanah. Mas ngosong 100.000 masa telu je no. Zaman dulu maka datang Rasulullah setara. Zaman dulu ibu-ibu sekalian, anak perempuan itu dianggap hina. Maka nih waktu Rasulullah lahir, Siti Aminah mempunyai anak laki-laki yang namanya Abu Lahab, paman Rasulullah pandai kok kerungu. Ani pembantu nih Suaibatul Aslamiyah, Tuan Abu Lahab, bahwa ada iparmu sudah melahirkan. Lanang apa wedok? Induh lanang apa wedok kitu bakas nih. Maka karena dia laki-laki, orang Arab zaman dulu mengagungkan anak laki-laki. Kalau perempuan dipateni. Ngerti dipateni ora? Hingga lahir bebai ti pegat kon. Hingga bakas tiundan ke zaman tumbai. Maka lahir Rasulullah laki-laki, Abu Lahab keliwat girang, keliwat suka, sampai-sampai Suaibatul Aslamiyah budaknya itu dimerdekakan. Bu, halo bu, lagi kalian? Untung Rasulullah diutus. Kalau Rasulullah tidak diutus, bebai di dunia haji belati pegat teunyin. Lahir pateni. Maka bersyukurlah ibu-ibu, Rasulullah diutus sehingga ibu-ibu zaman sampai sekarang masih berkembang biak. Alhamdulillah. Tapi kami laki-laki lebih bersyukur lagi. Ki bebai belah di dunia aja kau paskan bakas saja. Halo bu, agak kepan nampak ki bebai tu dia lah kon jelma jahiliyah. Belah mak ngedok bebai lagi. Apa kegawai nakam di dunia aja. Yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersatukan umat. Zaman tumbai bersuku-suku, mereka saling membanggakan suku-suku mereka. Inji tutukan sekam. Terlihat sangat terpisah zaman dulu. Pernah dengar sejarah? Waktu 4 suku yang terkenal di Arab itu, setelah Ka'bah itu dirombak, dipugar, Hajarul Aswad itu diturunkan. Waktu mau meletakkan Hajarul Aswad, segagah. Anisai kami yang berhak. 4 suku ini akhirnya ditengahi oleh Rasulullah. Saya nyancan sorban saya 4 penjuru, Hajarul Aswad taruh di tengah, Rasulullah yang meletakkan, menyatukan umat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat kita berbeda? Karena dengan perbedaan inilah hidup kita menjadi nikmat. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Ibu, bapak, nikmat hidup ini karena ada perbedaan rasa. Coba nih ibu nyayur, bumbunya itu rasanya sama enggak? Bu, jangan bengong ditanya.
Garamnya rasanya apa? Asin. Cabenya lawas. Apa rasanya lawas? Aduh, pokoknya juga di apa nih rasanya? Serai rasanya apa? Dicampur santan. Dari rasa yang berbeda itulah maka terjadilah sayur yang enak. Paham Bu? Pak? Karena berbeda rasa nikmat itu sayur. Dicemplung nih iwak ayam enak, dicemplung nih iwak enak, cemplungkan sayuran enak, karena dari rasa yang berbeda. Maka kita dibuat berbeda-beda, orang dibuat berbeda-beda, wek gemuk, wek kayang, wek halom, wek handak, wek setengah handak. Kita mangdok sebelang-belang mangdok. Hak kepuluh handak, kepuluh halom mangdok. Berbeda-beda itu nikmat. Bayangkan kalau semuanya itu terus kok mau menang sendiri. Garam mau menang sendiri. Mawat ngedok naram siji lebih hebat. Ani garam, ani siani. Yang membuat nikmat sayur itu saya, ani garam. Mawat. Ani micin saya, ani roiko saya. Tidak. Itu campuran dari berbagai rasa. Terjadilah begitu nikmat sayurnya. Paham? Jadi sangun nakamji berbeda-beda begini ini. Indah hidup ini karena perbedaan. Ibu-ibu ngedok jilbab merah, kuning, biru, hijau. Pernah ngeliat lukisan? Pernah? Pernah? Ada lukisan apa itu? Pemandangan. Kenapa terlihat indah pemandangan itu? Karena berbeda-beda warnanya. Gunungnya digawe biru, ya, pohonnya dibikin, daunnya dibikin hijau, awannya putih, batangnya dibikin coklat, berbeda-beda warnanya, maka terlihat indah itu gambar. Kehidupan pun demikian, karena berbeda-beda indah hidup ini. Pak perhatiin cawa, sebab lagi ke pemilihan, memang kodratnya demikian. Berbeda-beda. Kisah ke warna, nyanyi gambar pemandangan, pakai cat halom munyen coba. Jadi apa? Halom munyen, di gambar gunung halom. Gambar sungainya juga halom muneh. Gambar langit ireng juga. Gambar wit-witane ireng juga. Jadi apa? Jadi papan tulis zaman biyen. Tidak ada indahnya kalau kita satu warna. Kokoh bangunan ini karena perbedaan tiangnya, ukuran kayu yang berbeda. Coba kinya nilakar nilamban, Bu, Pak, nek gaweku alat umah 12 kali berapa? Tiang kayu 12 kali 2 12. Belandarnya berapa? 8 12. Reng anu kasau 6 kali 6. Reng berapa? 2 kali 3. Berbeda-beda ukuran. Ukurannya berbeda, panjangnya pun berbeda. Enggak oleh meri, mawat kasih sesera. Saya jadi pratin, saya jadi ustaz, saya pandai ngaji, saya ahli masak, berbeda-beda dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawat kasih sesera, orang oleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasut. Kok yang jadi tiang hasut sama yang jadi reng? Terus tiangnya ngomong, walah reng bangik niku datas terus. Nyak di debahnya nunggang keti nyak di debahnya nah. Itu kepatano tano pelimban pai nyak pai saya jadi reng niku jadi tihang. Dah cok mamat. Rengnya kuat enggak jadi tiang? Enggak kuat. Tiangnya yang dibikin reng
gendengnya ora iso cemantel, gendengnya ora iso cemantel nek sing tiange digawe reng. Memang sudah kodratnya demikian. Paham Pak? Jadi yang jadi reng jangan mentang-mentang kok ngerasa pandainya juga sanggup jadi tiang. Mak mungkin ukuran 2x3 disani ulun tiang. Saya jadi tiang, jangan juga merasa susah membuyanya joy. Nunggang keti terus debah ji. Nah keti datas no kami nian. Memang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ukurannya lebih besar. Paham? Paham Bu? Kita ini sama, miskin dan kaya sama. Sing melarat duwe apa Bu? Duwe utang. Sing sugih duwe utang. Sing orang duwe mobil pengen duwe sing duwe mobil pusing bayar kredit. Sama pusingnya. Ngegong penyana ketigila sing ngedok mobil di hak lagak becong. Kak dirani tian di semelagak mani ngedok mobil. Kontak ni motor tisapit ko di jana. Keliaan kontak. Padahal kak tengah bingi neram semang dok mobil ni tikanyap lelok pedom. Tian semang dok mobil kerjaan ni kat tu. Ya doga sampai mu ni waktu ni. Ya Pak ya? Itu sama saja. Bu, Pak. Dan di dalam tatanan masyarakat sama saja. Tuh Bu, perhatikan Ibu Bapak. Hidup manusia ini seperti 5 jari ini nih. Delok nih. Awas hati-hati, ini bukan nomor urut bupati. Sensitif nanti ini. Itu Ustadz kok ngene-ngene apa nomor telu, nomor loro, apa nomor enggak. Ini 5. Engkau nek pas tak tekuk itu saya menunjukkan contoh waktu saya begini, bukan nomor 1, bukan. Paham? Hati-hati engkau dipelintir-pelintir ya. Biarin itu jadi urusan mereka itulah. Ya, paham? Tapi kalau mau nanya, tapi sebenarnya Ustadz punya pilihan enggak? Ya jelas punya. Nomor berapa? Rahasia itu. Nek pengen mengerti engkau lewat messenger atau WA. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nih 5 jari nih. Ini apa namanya? Jempol ini. Ini jari mah. Ini keling. Harus berbeda. Kalau jempol semua, pakai kelimpu nyenculuk kan. Bu, jempol ini gunanya kalau yang bagus-bagus pakai apa? Nganggo apa? Bagus itu. Sintitoknya apa? Saya dijajak kan api kimalau. Enak yang ditunjukkan jempol. Nggak mungkin. Woi, hebat kamu. Woi, pokoknya rasa masakannya enak betul. Mesti maka jempol ini yang bagus-bagus, yang mengerjakan bagus-bagus, dan yang selalu mengatakan yang bagus. Ini diibaratkan seperti para ulama, kiai-kiai, ustadz dan kiai itu wajarnya bekerja, berbuat yang bagus, ngomong yang bagus, memberi contoh yang bagus, jadi kayak ini ulamanya. Perhatikan ya, jempol itu ulama apa meneh? Aku iki dikei wetang ora sih? Dikene wengi mungkin aja Muhammad. Ya Allah ya Rabbi. Dikain Jawa-Jawa mak dikene wengi nom. Permisi yang nginum Pak yo. Mohon maaf karena nggak ada sedotannya, tadi kira tak kokop sekali. Lanjut Bu.
Antak ipa aja no. Aduh jempolnya aduh. Tinggal telunjuk ya. Telunjuk ini untuk apa? Tunjuk untuk merintah, untuk usul ya. Nggak ada orang usul pak, ada nggak? Nggak ada. Usul pak, pasti kalau nunjuk pakai telunjuk. Kalau merintah pakai, bapak perhatiin ki merintah pakai apa? Iya apa sedih aku apa? Ya bu ya. Ibu-ibu nek patu, ngerti patu ora? Rigo pakai apa? Telunjuk. Kuang aja kan iku ya. Pasti makai telunjuk. Apalagi kita telunjuk aduh tip pintol kamu nih. Kurang ajar kan iku nah. Pratin, camat, bupati itu ibarat seperti telunjuk. Ibu-ibu ketua PKK, ketua POM lah, itu seperti telunjuk. Makanya kalau merintah itu pakai telunjuk. Taat kalau ditunjuk, diperintah pakai telunjuk. Kita perintah pakai kelimpu, jarang saya nurut. Betul amat. Coba ibu-ibu rigu kehatian dan pakai telunjuk, pakai kelimpu, kerabayan awat saya tibutong. Karena memang di sini nih ada sesuatu kekuatan magic nih. Kuang ngajak nih ku. Bagaimana ini ku jemanyak mawat? Mawat udun kerabayan. Maka harus pakai telunjuk. Maka telunjuk ini diibaratkan adalah para umaro. Bapak perhatiin kadus segala macam lah saya merintah nih ya. Dua, hadapin aja nah, dua. Jempol dan telunjuk. Terus sekarang jari tengah. Halo. Jari tengah ini adalah nih kita kejikon biasa nih jari tengah ji. Jari tengah ji saya paling lengak ki mau putuk culuk nih. Kidang ki putuk nih jadi kepit heler tumbai, putuk ti merebah. Tapi kalau normalnya pasti jari tengah ini paling tinggi, paling langgar. Inilah para sesepuh masyarakat, para tokoh-tokoh adat, nakam dijak saibatin, raja-raja, jelma tuha-tuha pekon. Saya selalu memberi nasihat. Ustadz aja kalau masih muda kalah sama sesepuh, pasti kalah dengan sesepuh masyarakat. Maka nih sesepuh masyarakat itu harus berdiri di tengah seperti jari tengah, harus di tengah. Tiga ya, telu ya. Jangan lagi. Wah lagi jari nih. Kuda. Wah lagi dah kirinya wah lagi dah kiba keti. Yang keempat jari manis ini adalah identik, pasti kalau beli cincin dipakai di jari manis. Ada yang dipakai di jari tengah, ada. Kidang mena saya pakai cincin jari berarti jari manis inilah saya paling sugih itu, saya paling lamon hartane itu jari manis. Betul nggak? Jari manis ini tempat nyimpen cincin emas, cincin perak, matanya berlian, sing paling sugih. Maka jari manis inilah ibarat para agnia, orang-orang yang dititipi oleh Allah Ta'ala harta yang banyak, saudagar, pedagang yang sukses, punya kebun yang lebar, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya banyak dan
Aduh pelamon balak puneh. Itulah para agnia, orang-orang kaya. Sudah 4 inji rinci ni hurek di pemekonan ngajo. Yang terakhir apa ini? Kelingking. Nek ciri ni wong Jawa jentik. Oh ciri ni wong Lampung kelinci. Betul. Orang Lampung enggak Jawa pasti gunanya kelingking sama. Urusan kelingking kuping. Bener nggak? Hah? Mawek Jawa, mawek Lampung, mawek Sunda, api ya gawah. Tidak ada kesepakatan zaman tumba ini pasti kinyulu cuping pakai kelinci. Mau yang ngedok kesepakatan pasti kak irung api kelimpu situ jujur kono. We ulun megatol cuping ni pakai kelimpu kono. Ah? Wan. Mangedok urusan ni kelingking. Manuk ni mingau petok. Nelu ya pi makung aja gila. Kido kan nelu ya ni tikurung kidang ki makung ti huwa ko pai. Diperiksa pai, titiwat manuk ni, tijuluk pakai. Ini urusan ni. Mawai kita juluk kau kelimpu mawat. Ada nelui makung aja ya. Pasti pakai kelinci. Paham? 5 ini adalah corak ragam tingkah laku ni jelma-jelma sewat di pemekonan yang ada di pekon kita persis 5 sinji. Maka kelinci inji, kelingking inji, jelma ni saya kamak-kamak. Jelma saya ngelihat perhatiin beli mobil teribok kon. Jelma saya ngelihat pembangunan masjid mawat hak nyumbang, kidang nanya, dipai pakai duit ni masjid. Bang mak jadi masjid ni. Turun ditanya, ni kau pernah nyumbang gila? Makung. Inji kelinci. Ibu, paham? Orang-orang yang dengki, iri, hasut, kelingking. Ngeliak tetangga ni ngebeli kancah balak. Cawa, api guna ni. Pi pebalak ni kancah ke anggoreng telui ruang biji. Telui manuk. Api pebalak ni kancah ke anggoreng api iwa. Nila pusing biji. Tidak mau menerima kelebihan tetangganya. Perhatikan bu, orang-orang yang semacam itu bukan tidak mau, bu, dengis bu, ini ibu-ibu saya identik bakas ni juga, kidang mak panjak, wek sado bakas ni, kidang ibu-ibu, kayak ni ngebeli, api kikilang ni saya, api ni, panci saya paling pakai ngelemoh kon daging ni pikilang, ya itu. Karena kalau panci biasa, ini kata-kata kebeli. Tapi kalau presto itu kan mahal. Lihat tetangganya beli presto itu aja. Agak masak daging api, hak beli presto. Betul amat? Injoka onggal kani beli daging. Padahal lain dia tidak butuh. Karena ia mawek kebeli. Mani cawan ni api agak guna ni. Padahal jemaah sawah yang ada duit ngebeli sando. Di hari kau nani saya ngebeli mana? Ya ni kau gila kan ni kau manu unggal kan ni. Bang beli presto. Mawat. Anaknya beli saya kedah bang kena amu. Arti ni adalah iri dengki itu karena menunjukkan dia tidak mampu. Hati-hati bu. Hinaan itu adalah upaya menutupi kekurangan diri sendiri.
Zaman tumbai lagi meranai kung dok HP. Zaman biyen nek arep pacaran nganggo surat. Enek sing menangi nang kene teng riki. Sing ngangge surat enten nggih ditulis ora kepada nek karo cewek iki ora kepada ora. Nek kepada iki karo wong tuwa njaluk duit kepada yang terhormat. Tapi ki muli meranai leh nak kepada buat yang tersayang. Zaman tumbai. Akhirnya ditulis rayuannya mah gombal nih cuman biyen. Semenjak aku bertemu denganmu, terbayang-bayanglah wajahmu. Wah, malamku tidak bisa tidur karena nyamuknya banyak sekali. Dikirim nih, orang dibales. Zaman dulu kalau nggak dibales, meranai ado ngeris, ado ngarang susah-susah, ngirim surat mak kena balos, paling bangik meranai ini menutupi kekurangan dirinya sendiri. Mulai sedih. Pak yang mesti kopnya mawek kinyak gering. Ditanyakan nih, mengapi bang niku magering? Mat. Setelah diselidiki, ternyata gara-gara ngirim surat mawek dibalos. Untuk menutupi kekurangannya itu ia cawajuk kena. Maka hati-hati Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah. Semakin kita menghina saudara kita, berarti semakin kita menunjukkan kekurangan diri kita sendiri. Nyak mak kering kerudung sehujau deh. Mani ya mak kebeli. Tak pernah kerudung. Aduh peti bros meneh dija. Bros meneh dija. Bros dija. Sekali makai kerudung ibu, makanya duit nakam jadi geluk belah pak. Agak pandai kita duit nakam geluk belah. Arab ngerti arah? Ibu-ibu ini kalau pakai kerudung jarum pentul nih kau, wah lusin. Makanya duit saya geluk belah. Lipat aja dicucuk dia. Dicucuk mana dia? Enak bu. Walusin jarum pentul ni kau walusin beros ni 5. Maka ni duit saya geluk belah mana coba ni kau kadu jarum pentul sama wek awak tu pakai kuah kali kita jadi buka cucuk kau di belah je mah beli luar. Itu perempuan. Bu, halo bu. Saya tanya sekarang, yang paling sedikit jujur ya, sing paling setitik, saya paling cuti ngedok jilbab di jaji pirang biji jilbab nih. Mak kehitung. Nyak nanya saya paling cuti, lain kisi paling lamon jelas mak kehitung lagi. Nyak nanya saya paling cuti ngedok kerudung ibu-ibu saya hadir di masjid ji pira kerudung nih hitung pai nyak nginum pai sobok. Telur bu telur telur bohong lebih ya telur. Apa lagi alah 10 bohong. Apa lagi ibu saya lagi mudanya. Kawin ni kunjer harus ngedok jilbab kunjer. Kawin ni solo harus ngedok jilbab solo. Pokoknya kita lemari seng susun galan di jilbab. Model mau macam-macam. Tililik Khadijah, lilik Khadijah lilik. Wak sadu tililik ko tililik ko digalah punya kerja. Senane ustaz gelar ni gaya seno jilbab sakaratul maut. Sebab ni apa? Nyangkut cutik mati je no. Ayo. Jawab bapak-bapak dia pesak oi bu, dengis bu. Rongok ni bu. Lihat pai kasihan ni gagah-gagah keti je.
Ketupung ni jak tumbai seno dok. Waktu ti beli tumbai warnanya halom. Tano kado berubah warna menjadi kunjer. Pak ketila monireh. Begitu saja ibu-ibu, bapak ni agak Jumatan mau aku agak ngurus kon ni. Paham bu? Ya. Ayo kembali mik jari lo dah. Ini jari selima aja no. Jadi ada semua. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala membuat kita bermacam-macam? Wek manfaat ma wek kelingking je no. Guna ni jelma sei mak tahu yang hobi ni ngicik tuku sedih. Guna ni mengapi supaya orang-orang lain itu berhati-hati. Faham? Kimawek ngedok tukang kicik keriloh nakam sinji semau-mau kita. Kidang mani ada saudara-saudara kita saya hobi ni ngobrol di pepanca, itulah manfaatnya zaman nakam supaya nakam berhati-hati. Agak suluh gagin cuma kuawa. Wek sedih karena dikicik kini di luang cuti. Ya? Agar rum kaminya di kana dimbau sidi kana di luang cuti. Itu gunanya. Maka bersyukurlah ada orang-orang saya kisah mengejong-bejong di pepancanya. Jangan dibenci. Kalau kita membenci mereka-mereka itu, sama kita membenci jema kelingking sini. Paham? Ya. Nah, ki bahasa keren jadi oposisi. Ini selalu mengawasi, mendikte kebijakan-kebijakan pemerintah. Kidang-kidi pemekon ini mak ada oposisi, gelar ni tukang kicik. Kena oleh oposisi. Jadi kak ngelihat jelma-jelma saya ngicik. Ilu mahabu ya. Kidang saya diyakini hobi ni juk kena. Ada mujong di pepanca, sepaliu ti kemana ko, selepil itu hina, itulah oposisi. Jadi kau ngelihat jelma liu di pepanca, oposisi ya. Paham ibu? Nah semuanya ini bermanfaat, diciptakan Allah. Allah yang bikin lima-limanya ini. Kita tidak bisa milih. Lima-limanya ini harus dijadikan satu, menjadi satu kepalan kejibu. Srek. Nah, ulama nedisan, umarok disan, sesepuh nedisan, orang-orang kaya nedisan, termasuk si kelingking ini masuk di dalam satu genggaman begini. Jadi gelarnya apa ini? Segung. Kiradu terjikon untuk ngehantam mirung ni ulun. Jelas bonyok. Jadi kuat ya. Jadi kuat. Perhatikan lagi, perhatikan. Ini filosofi tapi mau yang dalam hadis ni mau yang mau. Nih bu, jadi keagak nyegung itu kalau mau ninju itu begini. Makanya ulama itu jempol. Kenapa jadi jempol? Karena ulama itu bisa kemana-mana. Ketelunjuk bisa, mik perhatiin daco. Ulama ini perhatiin, ilupe nomor WA mau perhatiin. Nah karena sekamnya bangun, ajar nomor rekening ku kirim pai. Nah ini guna nih ulama, mik perhatiin. Bisa ke sesepuh ngicik sekam jaga bangun TPA, aku bangun madrasah repa, amu keti setuha-tuha pekon, kini sekam jina sehat. Itulah bisa ke jari manis para agnia, pun bisa ke kelingking jelma-jelma tukang oposisi na jenuh. Bisa semuanya. Maka pada saat ia jadi suatu kepalan, ulama itu perhatikan Pak, harus sejajar dengan umarok. Perhatiin jamaah ustadz setempat harus sejajar. Ya kaji. Kidang ulama ni saya di luar. Mingan dah cok nyali wawa medija. Walaupun yang mengepal jadi segung, ulama ni lagi dah cok midor. Faham? Jangan ulamanya yang ditaruh di atas. Rejidang. Kuat kayak kenyegong aja.
Kinyegung aja kuat awek. Mawek kuat. Harus begini. Dan muneh ulamanya sembunyi ti segok ke dalam aja. Dan lebih celaka lagi apabila umaroknya tidak menggandeng ulama akik tiba tok di atas ulama ni mawek mekuat. Mohon maaf, api lagi ki umarok ni pemimpin ni meletakkan ulama di bawahnya. Jadi kejihannya. Mohon maaf. Kita tiba tok di atas juga ji. Injil lain cik-cik hajor lain. Tetapi filosofi ya harus takut. Kita batok di atas ulama ni juga ji. Maka pratin, camat, bupati harus sejajarkan itu para ulama. Jang ulama ti sani apa? Alat. Ustadznya ni proposal kita. Kan orang bangun TPA. Gile kan masa gedana TPA, anisinya ini sebagai yo. Ini ulama dimanfaatkan seperti begini. Berarti ulama ditaruh di bawah juga jihani. Paham juga paham. Kemaksiatan merajalela di Paipa terjadi. Mabuk mawek lagi ngadok halok ganggu je mau luntuhan ni. Maksiat mang halok udi pak balak ko mak ngadok lagi halok ganggunya mak pak balak ni. Itulah kemerosotan akidah. Halo Pak, Bu, paham? Tapi bang bengong nyen kedah kena. Hah? Bang jadi nogok nyen ni Bu, halo? Lagi kesurupan ku dah. Paham, Bu? Tuh. Maka harus jadi kepalan. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Lah iyalah, Bu. Bersatu kita, kalau bercerai kita, ya itu. Jangan runtuh, cerai kawin luot. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Maka bersatu, ayo. Api semada cok dibangun ram ke bersatu. Berapa penduduk di Pemangku Cahaya Negeri ini? Ada 100 kakak ada? Hah? 100 kakak ada? 200 kakak ada? Taruhlah 300 kakak, 300 kepala keluarga. Kekuatan, walaupun kecil kekuatannya, tetapi kalau kita bersatu dan istiqomah, api semacam dibangun. Masjid ini kurang berapa? Kurang 100 juta. 100 juta dibagi 200 kakak berapa? Masjid ini umpamanya, masjid ini butuh dana 100 juta. Dibagi 200 kakak, pupikan. Hah? 500 ribuan? Hah? Pupika? 500 ribu. Berat apa tidak? Berat. 500 ribu. Kiagami masjid berat. Kadang kiagam beli Kidang kiagam beli gamis sewek kepi-kepi ni murah itu. 500 berat apa tidak? Berat. Sekarang jangan sekaligus, dibagi menjadi 10 bulan. Pira berarti 1 bulan? Berapa? 50 ribu. Masih juga berat. Bagi sebulan 50 ribu bagi 30 hari. Ya, mau kena 2.000 ya. Berarti kinram continue pasang ko kaleng di lamban ti si gawah ikina 5.000 ikina 2.000 lah. Isi 500 gawah unggal rani menjadi kekuatan besar. Tetapi intine harus bersatu. Dan yang paling penting harus saling husnuzon, jangan buruk
sangka. Paham ibu bapak? Paham bu? Paham bu? Bangik nangis nih, bangik. Bangik nangis nih. Bangiknya. Saya datang ke rumah bu. Kisah debah kena sangat tanggal. Hahaha. Kekala lalang mu ne. Kekala ti belacut mu ne. No saya debah. Saya datang saya nanggung. Saya ceramah. Paham ibu? Alhamdulillah. Satu, ini terakhir saya tutup. Bu, bapak, di mana-mana pengajian ini jelas identik dengan perempuan. Hingga majelis taklim pasti nakam terbayang kumpulan ibu-ibu sampai di lemong dia kena nyin. Rasa ku Pak Dija kena sadoya. Bapak-bapak ni mau agak lagi nutuk pengajian. Mengapi bang bapak ni mawat agak nutuk pengajian? Mani bapak-bapak ni kanjak kenik sangon adu pengajian terus. Kanjak ya lapah pengajian lapah, pengajian cawa, pengajian tegar. Jadi adu melaju pengajian, mau agak pengajian. Paham? Nah, ibu saya kasih tahu nih. Menuntut ilmu lah ki amal ibadah nakam agar dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah mak sempat nakam agak ngaji karena zamannya sudah zaman gadget. Ajo ngedok HP berak. Ngajilah jamaah HP. Kidang sepok si kebenaran. Ditanya ulun kana ngaji ni di pa majlis taklim Gogeliah. Ibu-ibu saya tuh amat pandai api Gogeliah deh. Atau api pengajian ni majlis taklim YouTubiah. Ngaji ni jamaah YouTube tapi alhamdulillah ini direkam kana. Insyaallah kimahlau kana ti upload. Oh. Buka di Al-Huda Abu Fakih channel ni. Wek nakam di sana kana. Gambar ibu-ibu lagi berkerudung wat nakam ngaji. Like dan share. Sekalian subscribe. Supaya geluk monet karena ustad ni geluk masa duit jak YouTube. Dikirim YouTube duit. Duit ni ku pakai ngebangun masjid di pondok. Ya mau sawai tanya malaikat. Khairil ni ku ji mang dok penyepok, mang dok gaji. Bang ni ku dah jok nyanyi masjid telau, jak ipa mau duit. Jak YouTube malaikat. Dikirim YouTube duit. Api bang ni ku masa duit jak YouTube? Karena waktu sekam ceramah saya di negeri Ratu, Cahaya Negeri, ku rekam sekam, ku upload di YouTube. Jelma Cahaya Negeri lamun saya like, lamun saya nonton. Akhir ni saya masa duit. Duit ni kepakai ngebangun masjid. Oh gara-gara tian nge-like dan nge-sub apa sih? Susah nih. Sabrek. Nah, taruhlah kenolah. Nah ya. Akhir ni masa duit. Berarti kita itu mempunyai gadget itu tidak percuma. Dan ngeliak-ngeliak bintang film-film saya pikir nakam like. Oh ni ti like ditonton nakam. Tian terus tibatin mak nihan ngedok nakam bekas ni bu pahala mawat. Nah ki nge-like videoku insyaallah ngedok pahala gitu. Mohon maaf hadirin yang dimuliakan Allah. Lain hak nyak koji. Api gelang ni mirak kelaikan lain kidang na luak gan lah kimak ganulung. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, adu pira di situ bahas ni. Adu melamun ni ya. Jadi intinya mari kita bersatu. Bersatu padu dengan serba kekurangan dan dengan segala perbedaan. Allah, kita senang-senang oh ya. Bu, paham bu? Api pun buat si di pemekon nakam sinji dan sampai nyanyi nakam terpecah belah. Pemilihan pratin dan pecah belah. Pemilihan bupati, dewan dan pecah belah. Senang. Dengis bu. Nyak ko ngibarat ko haji. Hahayo ni lawak je lagi surut. Dan mawek bukarang. Paham yo? Wek saya mansa merala. Besok bukarang di lawak wek. Hingga lawak surut bukarang do gelo.
merala ni tiaku, masa kereta tiaku, bunga tiaku, apa lagi? Lukuk tiaku. Unyi ni si bermanfaat, aku ulang komik di lamban. Masalah adu di lamban kana supaya cakram. Inji ti jual, inji ti kenikon, uat saya ti gulai supaya cakram. Saya penting udok ko payunyin ni. Faham? Kimak paham juga nduh. Dah ingoknya mangani bunga, ingoknya mangani merala, ingoknya mangani kereta dang ulang ko payunyin ni. Sampai di lamban kana gampang urusan ni. Faham? Faham ya? Kita tok kodo di lawak nongah ki apa? Panjak ga usuk ni hati ram. Tahok ni hati ram yo. Oleh ni pemimpin senangun radu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepaya goh nak berusaha tantu tanno je radu tantu sampai saya jadi bupati neram radu ditentukan Allah neram dan ribut faham ya? Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ayo saya penting di kesatuan persatuan, iri dengki tagan kon. Ini bonus bu jamaah ketiunya ni. Kineram putung gajel masih dengki tagan kon. Jangan dibalas dengan kedengkian. Ada tetangga neram saya dengki, alhamdulillah. Mani jelma dengki di perhatiannya kepada kita lebih teliti jak perhatiannya anak zaman neram. Percaya ketimawat. Jelma ki dengki zaman neram di ku agak builung neram di lip kotian. Agak dipadu di. Anak neram goh mawek nanya aja kono. Ki neram ngusung kantong kresek, jelma sedengki jeno pasti bertanya, "Ada ngusung api dia di?" Anak goh neram mak nanya-nanya. Mak mulang-mulang neram kesol sedengki zaman neram di pakida ya. Haluk tepu bang mak mulang-mulang. Inji ki jelma dengki jama neram. Wek nanya ni kana dipaki daa de. Edoh jono lungu de. Walaupun ya kehatan le dengki kidang ya ditunjuk kon ni, faham? Itu gunanya orang yang mendengki kita. Maka mulang kana kijak beli limau, ia pagun mejong di lepau ti keni sang biji. Aja de musai. Apa gunanya? Alhamdulillah nyak kujak luar jeno sampai mulang di pestiti konya jeno aja de musai. Ki anak ko mak pestiti konya. Ni ko pestiti konya keni ya limau sang biji. Kima aga alhamdulillah berbaik sangkalah jamaah minak marinam ko ini manfaatkan orang yang berilmu, jangankan hubi handawi dacok diulah ni menjadi kanian ki yang ngedoil ilmu. Orang yang berilmu menghadapi orang yang dengki, yang riak, yang takabur, dacok diulah ni jadi kanian, jadi bermanfaat kia ngedoil. Jelma semang do ilmu mi seko bu kira du bayu titok kon. Tetapi orang yang berilmu mawe anak titok. Kilamun mi ni belikan uyah bleng, ngerti uyah bleng ora? Ditukok ni uyah bleng, diaduk-aduk-aduk, diiris-iris dadi kerupuk. Orang yang berilmu. Mari ayo kita terus menuntut ilmu sedikit demi sedikit, insyaallah nanti bermanfaat dunia wal akhirat. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kiku cerita kono nyen ceramahku di bingi sinji, nyak mak diundang keti lagi. Aduh ucap kono Ustaz unyen pusaka di bingi saja pak ketundang lagi dia ni. Mahak ngedok saga ceramah kono lagi. Makan tak ijapai ceramahku. Mingan keting undang nyak lagi luat kak sedoi. Langsung doa ya. Dengis kau dia panitia, mana panitianya? Jadi acara aku jirua Pak Pratin, ceramah jamaah berdoa. Mawai hak perlu agak tilapo amplop. Sang biji go amplop ni asal tikedol ko. Dan peritugan ni perhatian namang do amplop jadi kita su amplop pikir. Seno bercanda. Ki jelma pintar ni mak perlu terus terang. Ti sindir-sindir kau wah ado ngerti kan kena. Ki
Sidang agak kelian kana ngerti do pimawat mepintar do mawat kelian kana kaknya mulang kana. Kak ya salam je banyak teman-teman pintar pimawat. Mudah-mudahan berkah manfaat zaman ramko ini ya. Bismillah waridallah wa syafaat dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ya Allah yassir lana jamil umurana fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat ya Rabb. Mudahkan segala urusan zahir dan batin kami ya Allah. Cukupkan seluruh kebutuhan dunia akhirat kami ya Rabb. Bahagiakan keluarga kami ya Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkanlah ya Allah dari keluarga kami fitnah. Jauhkan dari keluarga kami kemaksiatan. Jauhkan dari keluarga kami perselingkuhan. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang soleh solehah, anak yang berakhlakul karimah dan taat ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari keturunan yang mempermalukan kami di hadapanmu. Kami berlindung kepadamu ya Rabb dari keturunan yang menghinakan kami di hadapanmu, menghinakan kami di dunia maupun menghinakan kami di akhirat. Allah ya Rabb, sesungguhnya kami hambamu yang lemah, hambamu yang bodoh. Semua upaya kami ini ya Rabb tidak ada apa-apanya kecuali ada bantuan darimu, ada kasih sayang darimu ya Rabb. Kami mengaku selama ini ya Rabb, kami banyak durhaka kepadamu, banyak perintahmu yang kami tinggalkan, banyak laranganmu yang kami lakukan. Semua itu demi Allah ya Rabb. Bukan berarti kami menentang akan melawanmu ya Rabb. Semua itu hanya karena bodohnya kami, karena lemahnya iman kami ya Allah. Maka bantulah kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah zalim pada diri kami sendiri ya Rabb. Kami zalim pada keluarga kami sendiri. Seandainya engkau tidak mencurahkan kasih sayangmu ya Rabb, pasti kami akan menjadi manusia yang rugi sampai akhir hayat kami. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim. Istajib hajatina ya Allah. Innaka antar rahmanur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya kepada hadirin sekalian, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.